ini kita akan mengenal lebih dekat korosi dan cara penanganan yang tepat. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagi zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Jadi korosi itu besi yang berkarat, yang luarnya itu terkikis secara alami. Korosi dapat juga diartikan sebagai serangan yang merusak logam, karena logam bereaksi secara kimia atau elektrokimia dengan lingkungan. Ada definisi lain yang mengatakan bahwa korosi adalah kebalikan dari proses ekstraksi logam dari biji mineralnya. Contohnya, biji mineral logam besi di alam bebas ada dalam bentuk senyawa besi oksida atau besi sulfida. Setelah diekstraksi dan diolah, akan dihasilkan besi yang digunakan untuk pembuatan baja atau baja paduan. Selama pemakaian, baja tersebut akan bereaksi dengan lingkungan yang menyebabkan korosi atau menyebabkan berkarat, besi itu berkarat. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan korosi atau yang mempercepat korosi. Contohnya, yang pertama ini ya, 1. Air dan kelembapan udara. Dilihat dari reaksi yang terjadi pada proses korosi, air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Elektrolit. Elektrolit, asam atau garam merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Air hujan banyak mengandung asam, sedangkan air laut banyak mengandung garam. Oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan penyebab korosi yang utama. Contohnya, motor ketika dibawa ke pantai atau laut terkena air laut, pasti kebanyakan akan berkarat atau terkikis bagian-bagian besinya. Yang ketiga, permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anode dan katode. Permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sulit terjadi, sebab kutub-kutub yang akan bertindak sebagai anode dan katode sulit berbentuk. Jadi, besi yang permukaannya halus dan kasar pasti berkaratnya atau korosinya itu lebih cepat yang kasar dibandingkan daripada yang rata atau halus permukaannya. 4. Terbentuknya sel elektrokimia. Jika dua logam yang berbeda potensial bersinggungan pada lingkungan berair atau lembab padat, dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung. Logam potensialnya lebih rendah akan segera melepaskan elektron ketika bersentuhan dengan logam yang berpotensialnya lebih tinggi, serta akan mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara. Hal tersebut mengakibatkan korosi lebih cepat terjadi pada logam yang potensialnya rendah, sedangkan logam yang potensialnya tinggi justru lebih awet. Contohnya, paku keling yang terbuat dari tembaga untuk menyambung besi akan menyebabkan besi di sekitar paku keling tersebut lebih cepat berkarat. Dan apa penanganannya untuk korosi atau pengaratan pada besi? Nah, ini cara penanganan yang tepat untuk mengatasi korosi.
Yang satu, pengecatan. Pengecatan merupakan salah satu cara mencegah korosi yang mudah untuk dilakukan dengan mengecat besi, baja, atau kita bisa menghindarkan kontak langsung besi dengan lingkungan. Hal tersebut dapat mencegah terjadinya kontak langsung dan juga oksidasi pada besi baja, sehingga tidak akan terjadi korosi. Jadi besi itu kalau dicat akan lebih awet karena besi itu dilapisi dengan cat, dan cat itu yang berada pada bagian luar dan besi berada pada bagian dalam, dan besi itu tidak terkena kontak langsung dengan alam. Yang kedua, pelumuran dan oli atau gemuk. Cara pencegahan korosi selanjutnya yaitu dengan pelumuran oli atau gemuk. Pelapisan besi baja dengan menggunakan oli atau gemuk ini bisa dilakukan untuk bahan-bahan yang tidak berhubungan dengan estetika karena akan merusak pemandangan. Jadi contohnya itu ada di kendaraan ya. Contohnya oli yang berada di rantai. Rantai itu terbuat dari besi dan mungkin ada campurannya. Itu apabila rantai tidak dikasih pelumas oli, tidak licin dan akan mengakibatkan korosi atau karat. Yang kedua, pembalutan dengan plastik. Yang ketiga, pembalutan dengan plastik ya. Besi dan baja cukup banyak digunakan untuk beberapa orang. Hal ini disebabkan karena kemampuan pertahanannya yang cukup tinggi. Cara pencegah korosi selanjutnya yakni bisa menggunakan pembalutan dengan plastik. Pencegahan korosi pada besi baja dengan menggunakan plastik ini merupakan ide yang sangat cocok untuk pelapisan bahan-bahan besi baja yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan membutuhkan unsur estetika atau keindahan. Jadi besi itu dilapisi dengan plastik, itu hampir sama dengan pengecatan ya sebenarnya. Dan yang selanjutnya ini adalah contoh besi yang sudah berkarat atau korosi yang dilindungi dengan cat dengan cara pengecatan. Selanjutnya chromium plating. Selain pelapisan yang disebutkan sebelumnya, chromium plating merupakan cara mencegah korosi selanjutnya dapat digunakan untuk mengamankan besi baja. Plating chrome atau chromium plating adalah pelapisan bahan seperti besi dan juga besi baja dengan bahan chrome. Bahan chrome merupakan bahan yang dapat dilapiskan pada bahan-bahan seperti yang telah disebutkan, bahan-bahan besi dan lainnya. Sifat perlindungan yang diberikan oleh chrome ini mirip dengan zinc. Lapisan besi dan juga baja dapat menggunakan bahan ini bisa dilakukan untuk bagian-bagian seperti bumper mobil dan lainnya. Contohnya ini, dan ini adalah chrome-nya, pelapis luarnya yang berwarna perak ini. Dan yang selanjutnya, galvanisasi adalah campuran pencegah korosi selanjutnya yang bisa digunakan. Merupakan pelapisan yang dilakukan dengan zinc plating. Setelah proses galvanisasi, besi dapat dilindungi dengan zinc yang mengalami oksidasi. Besi galvanis sering digunakan untuk badan mobil-mobil, pisah besi, tiang telepon, dan lain sebagainya. Sekian dari pengetahuan tentang korosi dan cara penanganannya dan penyebabnya. Untuk lebih lanjutnya kita bisa pelajari sendiri besok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.